Haleluya, puji Bapak Yahweh, Shalom. Amin, puji Bapak Yahweh. Langsung aja di pagi hari yang indah ini kita akan sama-sama membaca dan juga memeditasikan akan kebenaran firman Tuhan. Yang saya ambil ada dua pembacaan yang akan kita baca. Pertama dari kitab Zakaria 14 ayat 9, lalu Kisah Rasul 4 ayat 12. Ya. Zakaria 14 ayat 9 kita akan baca dulu seperti yang tertulis di depan ya. 3, 2, 1. Dan pada hari itu Yahweh akan menjadi raja atas seluruh bumi. Yahweh lah satu-satunya dan namanya pun satu. Lalu satu lagi dari Kisah Rasul 4 ayat 12. Dari Kisah Rasul 4 ayat 12 kita akan baca seperti yang di depan ya. 3, 2, 1. Dan keselamatan tidak ada pada siapapun yang lain. Karena di kolong langit ini tidak ada nama lain yang telah diberikan kepada manusia yang di dalamnya kita dapat diselamatkan. Haleluya, puji Bapak Yahweh. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi. Ya, sekarang kita sudah masuk ke bulan September Bapak Ibu ya. Bulan September atau bulan ke-9 di penanggalan kita. Dan puji Bapak Yahweh itu juga berarti akan memasuki bulan Tisri. Bulan Tisri itu ada 3 hari raya yang diperintahkan oleh Bapak Yahweh untuk kita melakukannya ya di bulan Tisri nanti ya mungkin masih sekitar 10 hari sampai 2 mingguan ya. Ada 3 hari raya yang diperintahkan oleh Bapak Yahweh. Yang pertama yaitu hari raya peniupan nafiri ya, peniupan nafiri atau bisa dibilang tahun baru. Tahun baru karena pembukaan tahun ya. Dari 5783 ke 5784 ya, tanggal 1 Tisri nanti ya. Lalu akan berlanjut lagi dengan hari raya pendamaian. Hari raya pendamaian atau hari raya Yom Kippur di tanggal 10-nya ya, hari raya pendamaian. Yang biasanya kalau kita lihat di para penyembah Bapak Yahweh, mereka melakukan yang di luar sana ya, bukan yang di sini. Mereka melakukan apa? Tulis dosa, tulis salah, dosa ditulis, lalu nanti dibakar ya. Katanya itu adalah adat dari Yahudi katanya ya. Tapi ya kita boleh mengucap syukur ya. Kita boleh melihat bahwa hal itu juga dilakukan oleh yang mengakui akan kebenaran kitab Henokh ya, dan kita boleh belajar bahwa memang menulis dosa, menulis salah untuk dikasih ke Tuhan itu memang polanya malaikat jatuh ya. Ya nggak apa-apa, mungkin orang habis ngedengar siaran ini kayak si Ada nggak percaya Henokh, udah nggak usah didengerin. Ya nggak apa-apa. Ya, ini kan masalah kepercayaan ya. Kepercayaan kan terserah kita kan. Kita mau percaya mau enggak, ya terserah ya. Begitu juga dengan nama Bapak Yahweh ya. Ya banyak sekali yang salah satu ceritanya dulu kan tulis dosa, tulis salah, lalu dibakar. Ternyata itu adalah polanya si malaikat jatuh menurut kitab Henokh ya. Bukan menurut saya, bukan menurut firman Tuhan, tapi menurut si kitab Henokh itu sendiri ya. Lalu kemudian berlanjut ada hari raya yang terakhir. Hari raya yang terakhir, nah inilah yang sedang kita tunggu-tunggu ya, yaitu hari raya di hari raya tanggal yang ke-15 Tisri
yaitu hari raya Tabernakel. Tabernakel atau Pondok Daun, ya. Di situ adalah hari raya kita boleh belajar menghitung-hitung kan Bapak Ibu kan, ya udah lama sih. Jadi dari hasil perhitungan itu dan itu sesuai dengan kitab yang ada di Lukas bahwa memang kelahiran Yesua itu pas di hari raya Tabernakel atau juga Pondok Daun tersebut, ya. Itu rentetan daripada 3 hari raya yang sebentar akan kita lakukan, ya. Yang sebentar akan kita sama-sama peringati karena inilah adalah hari raya yang diperintahkan oleh Bapak Yahweh, ya. Sebenarnya kalau dari jemaat ada sendiri, kita sudah lama tidak, dari sejak berdirinya gereja ini, kita sudah lama tidak melakukan Natal di tanggal 25 Desember, ya. Sudah lama, cuman memang kita baru mengenal melakukan 7 hari raya itu setelah kita mengenal nama Bapak Yahweh. Kan tadinya kan kita cuman Paskah, lalu kalau dulu-dulu orang percaya kan belajar tanggal 25 Desember. Tapi puji Bapak Yahweh atas kemurahan Tuhan, kita boleh belajar memperingati 7 hari raya yang diperintahkan oleh Bapak Yahweh, ya. Dan puji Tuhan, dari beberapa hal yang mungkin berbeda tersebut, kita juga, itu kan ada kesaksian kan Bapak Ibu ya dari Satpam di sini yang menyatakan bahwa memang gereja kita ini memang beda dibanding dengan kan banyak gereja di depan situ kan memang beda. Beda dari secara fisik penampilan orang-orangnya, khususnya yang wanita. Ya, khususnya yang wanita. Di sini ini kesaksian Satpam ya, yang kepercayaannya beda dengan kita. Memang di sini pakaiannya rapi-rapi, pakai rok ya. Itu menurut pandangan orang seberang. Ada juga pandangan dari orang lain, khususnya dari teman saya ya, yang dia ada di Bandung. Dia senang kalau hari Minggu, dia juga dari kepercayaan seberang. Dia senang kalau hari Minggu pergi ke mall. Kenapa? Dia sering ke mall yang ada gerejanya dia senang. Kenapa? Karena ada fashion show. Itu orang dari kepercayaan sebelah ya. Dengan kata lain apa? Kita memang berbeda dari penampilan ya. Fashion show Bapak Ibu maksudnya ngerti kan? Jadi ke gereja, itu toko emas berjalan, pakaian kurang bahan, semuanya jelas. Fashion show. Saatnya menampilkan ini gue pada saat hari Minggu ya. Tapi puji Bapak Yahweh ya, kita di tempat ini kita boleh mengenal nama Bapak Yahweh itu karena kemurahan Tuhan dan biar orang lain aja yang menilai ya. Orang lain yang menilai oh memang kita ini beda ya. Jadi dari hal yang beda ini kita harus mempertahankan Bapak Ibu. Jangan kita ikut-ikutan dengan penyembah Bapak Yahweh yang dari awalnya sudah beda dengan kita, akhirnya kita malah ngikut ke mereka. Ya. Salah satu contohnya itu tadi, si kitab-kitab tadi. Ya. Dan juga mungkin ya hal-hal yang lain banyak ya. Ya. Bisa dibilang kita nih leading ya, pertama lah. Yang mungkin kita tidak merayakan Natal di tanggal 25 Desember dan atas kemurahan Tuhan tetapi kita melakukan itu kenapa? Karena kita melakukannya sesuai dengan firman Tuhan ya. Kalau dulu kan kita belum tahu cara menghitungnya, tapi puji Bapak Yahweh setelah kita tahu hitung diperkirakan di hari raya Tabernakel atau Pondok Daun itulah kelahiran Yesua ya. Kalau dulu kan kita hanya beriman kelahiran Yesua tidak diperintahkan untuk dirayakan. Tapi puji Bapak Yahweh ya, dengan pembukaan demi pembukaan kita boleh mendapatkan hal
itu semua ya. Puji Bapak Yahweh. Bapak Ibu, kita akan kembali ya ke dalam ayat firman tadi ini. Zakaria 14 ayat 9b, Yahweh satu-satunya dan namanya satu-satunya ya. Kemarin kita boleh belajar bahwa Ehad, Bapak Yahweh itu Ehad ya. Beda dengan manusia ya. Kalau manusia itu bukan Ehad walaupun sama-sama satu ya. Bapak Yahweh itu Ehad, dia satu tapi bisa ada di mana-mana. Kalau kita satu ya satu, ada di sini ya di sini ya. Berbeda dengan Bapak Yahweh. Dan keselamatan tidak ada pada siapapun yang lain selain Dia, selain Yeshua HaMasyiah sebagai juru selamat kita ya. Dan puji Bapak Yahweh, di pagi hari ini saya akan memberikan judul firman Tuhan yaitu gonta-ganti nama. Ya. Gonta-ganti nama ya. Ya sekali lagi, kita akan belajar dari tokoh-tokoh. Dari tokoh-tokoh yang dari kitab suci ya, dari tokoh-tokoh kitab suci karena pegangan kita ya cuman kitab suci ini doang ya, bukan hal-hal yang lain ya. Kita akan belajar ya, kita kan sedang belajar Bapak Ibu ya tentang apa? Dari kitab Kejadian. Dari kitab Kejadian mulai dari apa? Pembentukan alam semesta sampai ke sekarang kan kita belajar tentang si Yusuf. Kita boleh belajar tentang Yusuf. Sebelum-sebelumnya kita juga boleh belajar tentang ya leluhurnya lah ya. Leluhurnya dari Yusuf, dari Abram, Sarai ya, kita pernah belajar sesuai dengan tema saya yaitu gonta-ganti nama. Ya, saya akan membaca tentang dari Kejadian 17 ayat ke berapa nih? 15. Kejadian 17 ayatnya yang ke-15 tentang nama ya. Dan Elohim berfirman kepada Abraham dan kepada Sarai istrimu, engkau tidak akan memanggil namanya Sarai, karena namanya menjadi Sarah. Ya, apa sih bedanya? Ada Sarai, ada Sarah, ya. Kok seperti itu, ya? Sebelumnya kita baca lagi dalam Kejadian 17 ayatnya yang ke-5. Dan namamu tidak lagi disebut Abram, tetapi namamu akan menjadi Abraham, karena aku telah menetapkan engkau sebagai bapa banyak bangsa. Ya, ada dua orang yang kita akan pelajari sekarang, yaitu tentang Abraham dan juga tentang Sarah. Kok Tuhan kok gonta-ganti nama, ya? Ini Tuhan sendiri yang kasih nama. Ya, Tuhan sendiri yang kasih nama. Tapi kalau kita lihat hanya membaca gitu aja kan aneh ya. Abram jadi Abraham. Sarai jadi Sarah. Maksudnya apa Tuhan? Coba kita lihat dari tulisan Ibraninya coba ya. Mengenai tulisan Ibrani si Abraham dengan Sarah. Nah, ini adalah tulisan Ibrani dari Sarai. Ya, tulisan Ibrani dari Sarai. S R Y. Ya, gampang kan ngafalin melihat dari huruf Ibrani. S R, kalau Indonesia kan R-nya terbalik kan, ini R ke kiri, ini Y, S R Y, Sarai. Lalu satu lagi, coba, ini Sarah, ya, masih tetap sama, S R H, ya, S, kalau Sarai S R Y. Kalau Sarah SRH.
Berarti bedanya di mana? Di Y dengan di H. Kita kunci kata kuncinya, yaitu dari Y diganti dengan H, dari Yod diganti dengan He. Sekarang kita lihat, coba selanjutnya. Apa sih arti nama Sarai? Nah, Sarai nih ternyata artinya kurang bagus. Sarai artinya orang yang suka berargumen, berdebat, ya, bergumul, ya. Karena kita boleh melihat kan bahwa memang si Sarai ini dia tidak punya anak sampai umur si Abraham itu 100 ya. Abraham 100 kan baru dia punya si Ishak kan umur 100, berarti si Sarai 90 ya. Sampai umur 90 si Sarai akhirnya baru punya anak. Ya, dia bergumul sama Tuhan dan akhirnya dia sempat tertawa, menertawakan Tuhan, masa sih aku bisa punya anak dari umur yang sudah tua ini? Ya. Tadi kita kunci dari Yod jadi He, ya. He-nya kita buletin. Ya. Lalu, sekarang kita melihat dengan Abram. Abram tulisan Ibraninya gimana? A B R M. Ini saya bukan pakai bahasa Ibrani langsung ya. Kalau Ibrani kan Aleph, Bet, Res, Mem. Ini supaya menggampangkan Bapak Ibu. A B R M. Abram. Itulah tulisan Ibrani dari Abram. Sekarang kita lihat Abraham. A B R H M. Yang beda di mana? Huruf H. Tadi Sarai menjadi Sarah, yang beda hurufnya di H. Abraham, dari Abram menjadi Abraham juga yang berubah yaitu H atau He. He itu artinya apa? Lihat. Ya, kan Yod He, Waw He. Tangan lihat, paku lihat, ya. Jadi Yod He itu artinya lihat. Kenapa melihat Tuhan? Ya. Karena memang pada saat itu Abram dia baru berpindah dari Ur Kasdim ke mana? Ke tanah perjanjian yang dijanjikan oleh Bapa Yahweh. Modalnya apa? Hanya modal percaya. Ya. Jadi Bapa Yahweh kasih suatu visi, misi bagi mereka, lihat, percaya. Ya. Lihat, Tuhan pasti akan melakukan mujizat. Ya. Apalagi pada saat itu umurnya si siapa? Si Abraham sudah 100, si Sarah sudah 90. Kalau di di usia orang sekarang, usia segitu si Sarah itu sudah menopause. Sudah menopause, nggak mungkin lagi punya anak. Ya, jangankan umur 90. Kalau wanita sekarang berapa? 40, 50? Ya 42 ya sekitar segitulah. Ya, Sarah sudah 90, tapi Bapak Yahweh cuman bilang lihat. Ya. Lihat, Bapak Yahweh pasti lakukan mujizat ya. Jadinya orang percaya hidup hanya karena percaya, karena iman ya. Karena iman bahwa Bapak Yahweh pasti akan membukakan, mencelikan mata kita, lihat. Aku akan melakukan mujizat atas jemaat anak domba Adonai ya. Oke, tadi kan kita sudah belajar tentang Sarai jadi Sarah, lalu Abram
jadi Abraham. Ya, coba tadi kita lihat nama Sarai ya. Artinya apa tadi? Berdebat, berargumen, bergumul, ya. Dan di sini apa namanya? Selain daripada si Sarah maupun Abraham, ternyata cucunya juga Bapak Ibu ya. Cucunya juga namanya diganti sama Bapak Yahweh ya. Diganti sama nama Bapak Yahweh. Waktu itu saya dalam khotbah sebelumnya saya ngomongnya Ra ya, harusnya Sra ya. Jadi begini, coba lihat dalam Kejadian 32 ayat ke-28. Dan dia berkata, namamu tidak lagi akan dipanggil Yakub, tetapi Yisrael, karena engkau telah bergumul dengan Elohim dan dengan manusia dan engkau telah menang ya. Yisrael, yisnya itu adalah manusia atau laki-laki. Tadi kita belajar L-nya itu Elohim, lalu Sra-nya diambil dari Sarai. Sarai tadi artinya apa? Bergumul ya. Jadi ya hanya sekitar firman Tuhan aja. Engkau Yakub telah bergumul Sra dengan Elohim El. Jadi namanya Yisrael. Sranya itu diambil dari Sarai tadi. Sra artinya bergumul atau berdebat atau berargumen ya. Karena pada saat itu kan si Yakub dia sedang bergumul dengan malaikat Elohim pada saat itu ya. Jadinya Bapak Yahweh rubah namanya menjadi Yisrael dari Yakub ya. Itu yang dirubah sama Bapak Yahweh ya. Kita belajarnya kan tadi kan judulnya apa? Gonta ganti nama. Itu yang dilakukan oleh Bapak Yahweh. Sekarang yang dilakukan oleh manusia. Yang dilakukan oleh manusia kan kita sudah belajar Bapak Ibu tentang si siapa? Si Yusuf kan. Yusuf namanya diganti sama si siapa? Nama si Firaun. Namanya diganti jadi apa? Safnat Pa'a Neah. Kejadian 41 ayat 45. Lalu Firaun menyebut nama Yusuf Safnat Pa'anea. Ya. Ini yang dirubah oleh si Firaun ya. Oleh karena itu ya kalau kita memasuki suatu negara ya mungkin kita tahu nama pemimpinnya ya. Tapi pada saat itu kan si Yusuf sebelumnya dia tidak memperkenalkan diri kepada saudara-saudaranya. Jadi orang taunya dia namanya Safnat Pa'anea, bukan si Yusuf ya. Lalu setelah itu nama yang dirubah lagi oleh manusia. Nama yang dirubah lagi oleh manusia. Coba kita lihat dari kitab Daniel. Dari kitab Daniel ayat Daniel pertama, ayatnya yang ke-7. Daniel 1 ayat 7. Kepada mereka ini, kepala sida-sida istana memberi nama. Jadi yang kasih nama siapa? Sida-sida, kepala sida-sida istana. Dia memberi nama kepada Daniel siapa? Beltsasar. Kepada Hananya Sadrak. Kepada Misael Mesak. Kepada Azaria Abednego ya. Nama-nama Daniel, Hananya, Misael, Azaria itu adalah nama Ibrani. Nama untuk orang
Yahudi pada saat itu ya, nama saat itu karena mereka kan dipilih dari para pemuda yang tidak bercacat, berpenampilan menarik, berhikmat, mereka adalah orang-orang Yahudi ya. Daniel, Hananya, Misael, Azaria. Tapi oleh kepala sida-sida raja, mereka namanya diganti. Daniel jadi Belsasar, Hananya jadi Sadrak, Misael jadi Mesak, Azaria jadi Abednego. Ini bahasa mana sih? Bahasa mana? Ini mereka kan dalam istana si Nebukadnezar ya. Dalam istana Nebukadnezar yang adalah Raja Babylon. Raja Babylon dan pasti menggunakan istilah atau nama dari Babylon ya. Seperti tadi kan Yusuf Safnat Paaneah itu dari Mesir. Lalu sekarang Daniel jadi Belsasar, Hananya jadi Sadrak, Misael Mesak, Azaria Abednego mengikuti pemerintahan pada saat itu yaitu dari Babylon atau orang-orang Kasdim. Jadi sebenarnya siapakah Sadrak, Mesak, Abednego? Ya kita kan bisa cari-cari ya. Cari-carilah di internet ya. Sadrak, Mesak, Abednego itu siapa sih? Coba kita lihat di slide tadi. Sadrak itu adalah bahasa Kasdim yang berarti lembut atau penulis raja atau besar atau perintah dari dewa aku. Sadrak adalah dari dewa aku. Mesak, nama seorang dewa Babel. Abednego, hamba dewa Nego atau Nebo. Ya. Ya. Jadinya apa namanya? Dari sini yaitu sesuai dengan pemerintahan pada saat itu ya. Sesuai pemerintahan pada saat itu ya nama bagus-bagus, nama dari Yahudi ya, nama yang diberikan orang tuanya diganti langsung oleh si kepala sida-sida raja ya, menyesuaikan tren pada saat itu ya. Lalu setelah itu setelah Daniel masih ada lagi sekarang di perjanjian baru. Di perjanjian baru yang juga namanya diganti. Bukan diganti sih. Cuman karena manusia melihat melihat mujizat jadinya dianggap sebagai sebagai sesembahan mereka pada saat itu. Kisah Rasul 14 ayat 12. Kisah Rasul 14 ayatnya yang ke-12. Nah, mereka pun menyebut siapa? Barnabas sebagai Zeus. Paulus sebagai Hermes. Kenapa? Karena pada saat itu ya kepercayaan mereka di situ sedang seperti itu. Akhirnya nama-nama tersebut, nama Ibraninya hilang. Nama Ibraninya hilang menjadi nama dewa pada saat itu yang sedang diimani, diyakini oleh penduduk rakyat sekitar ya. Ada saya kalau melihat melihat ada kan di medsos ya, di medsos itu yang saya juga nggak ngerti, yang menyatakan bahwa Yesus itu adalah Zeus ya. Ya kalau itu ya saya sih tidak terlalu menggubris karena tidak tertulis ya. Jadi itu kan hanya pandangan. Tetapi yang tertulis yang dianggap Zeus yaitu si Barnabas ini ya. Jadi kalau ya itu serahlah. Tapi kan Yesus itu kan bukan sesembahan kita lah ya.
Ya, bukan sesembahan kita, jadi ya serahlah orang mau beranggapan apa, sesembahan kita kan Yesua ya. Sesembahan kita Yesua, jadinya ya mungkin bisa dicari-cari di internet ya, itu hanya berupa pandangan orang-orang aja. Tetapi yang tertulis adalah Zeus itu adalah si Barnabas ya. Nah, dari sini Bapak Ibu ya, ini tentang suatu nama yang digonta-ganti. Tentang nama yang digonta-ganti oleh pemerintahan pada saat itu, dan juga nama yang diganti memang oleh Bapak Yahweh ya. Kalau nama yang diganti oleh Bapak Yahweh itu bagus ya, bagus, ada perubahan. Tetapi nama yang diganti oleh manusia juga berubah, tapi berubahnya sesuai dengan kepercayaan mereka pada saat itu ya. Bahkan sampai sekarang pun ya, kitab suci kita ya, kitab suci terbitan LAI, ya nggak tahu apakah karena katanya toleransi yang seperti itu, akhirnya masuklah nama ilah lain ya, yang bukan sesembahan kita ya. Tadi kan seperti yang saya bilang tadi, ternyata Sadrak, Mesak, Abednego itu adalah nama daripada orang-orang Kastim. Ya, begitu juga dengan yang namanya A, pribadi A, atau juga pribadi Yesus, masuk ke dalam orang percaya. Ya, kalau ini saya juga ada ya, ini hanya sebagai ilmu aja nih, sebagai ilmu, karena ini namanya cocok logi. Ya, ini namanya cocok logi. Coba kita lihat slide. Cocok logi, tapi ya ini yang bawah. Nah, kita tahu bahwa nama Yahweh kan Yod, He, Waw, He. Sekali lagi ini cocok logi karena tidak ada di firman ya. Yod, He, Waw, He. Coba saya balik nulisnya, dibalik nih sama si orang ini. Kita kan baca Yod, He, Waw, He dari kanan ke kiri. Sekarang dibalik, Yod, He, Waw, He-nya ditulis dari kiri ke kanan. Yod, He, Waw, He. Udah dibalik, Yahweh dibalik. Lalu Yahweh-nya dijungkir balikan. Diputar berapa tuh? 180 derajat. Terbalik. Terbalik. Setelah dibalik, dipres. Dijadiin satu. Jadinya seperti ini. Apa? Nah. Ya. Ini cocok logi ya, karena kan tidak ada di firman Tuhan ya. Ini ya penemu orangnya ya. Tapi ya ini ya bisa juga ya, karena memang supaya diterima, akhirnya para orang-orang penerjemah ini akhirnya dimasukin. Ya akhirnya nama Yahweh jadi hilang. Akhirnya nama Yahweh jadi hilang. Ya, ngerti ya Bapak Ibu ya? Ini tadinya kan ditulis dari kanan ke kiri nih. Sekarang dibalik, jadi dari kiri ke kanan, diputer. Umat percaya diputer dulu, lalu dibalikin, dijungkir balik. Setelah dijungkir balik, jadilah sebuah kitab yang dipres, dijadiin satu, keluarnya adalah sesembahan orang lain. Ya. Masuk pengajaran-pengajaran asing, masuk pengajaran-pengajaran yang akhirnya nama yang dari Ibrani hilang. Begitu juga dengan ya kalau nama Yahweh kita sudah inilah ya, pasti sudah banyak lah yang tahu. Nah sekarang, tapi ada juga berbagai argumen nih, berbagai sarai dari orang-orang ya yang menolak nama Yahweh. Yang menolak nama Yahweh, katanya nama Yahweh tidak bisa dibaca. Ya, nama Yahweh tidak bisa dibaca karena dia hanya huruf mati. Huruf mati kalau dalam bahasa Indonesia ya huruf konsonan ya.
Konsonan itu huruf mati, nggak ada A, E, I, O, U. Ya seperti tadi kan Bapak Ibu kan, Sarai S, R, Y, tapi bisa diterjemahin. Sarah S, R, H. Nah sekarang saya cocok lagi dengan bahasa Indonesia tapi ya supaya kita bisa nyambung Bapak Ibu ya. Coba pakai Word deh. Pakai Word supaya apa namanya? Bapak Ibu jangan terkesima dengan ini ya. Kalau perlu tulis tulis aja ya. Kita coba di sini juga nggak apa-apa lah. Coba yang kosong, yang kosong. Yang kosong kita tulis. Ntar diperbesar ya. KPD spasi YTH spasi BPK spasi SDR garis miring I lalu DRS. Apa Bapak Ibu? Ini huruf mati semua. Kita orang Indonesia bisa baca nggak? Apa? Kepada yang terhormat, Bapak, Saudara atau Saudari, Dokterandes, siapa gitu ya. Kok bisa baca? Katanya nggak bisa baca kalau huruf vokal semua. Kalau huruf konsonan semua. Ya, karena kita orang Indonesia. Begitu juga, ini orang bule bisa baca nggak? Kalau mereka nggak belajar bahasa Indonesia, nggak bisa baca. Tapi kalau mereka orang bule, ya orang di luar Indonesia yang mau belajar bahasa Indonesia bisa nggak? Bisa, karena bahasa memang untuk dipelajari. Ya, jadi yod he wow he bisa dibaca. Buktinya apa? Orang Indonesia bisa baca nih huruf mati semua. Ya, begitu juga dengan yod he waw he itu bisa dibaca oleh orang Ibrani sendiri dan kita mau belajar. Itu kuncinya nih. Tadi ada beberapa catatan saya yang biasanya orang itu menolak tentang nama Yahweh, ya. Lalu huruf konsonan aja ternyata bisa dibaca. Lalu katanya begini, nama Yahweh dilarang dipanggil menurut Talmud. Ya, dia katanya menolak Torah tapi menerima Talmud. Ya, orang-orang percaya kan beranggapan begitu ya. Katanya kan Torah sudah tidak berlaku. Ya, Torah sudah tidak berlaku, sekarang adalah zaman kasih karunia. Tetapi menurut Talmud nama Yahweh dilarang dipanggil. Saya bingung. Torah ditolak, Talmud dipakai. Talmud, nah ntar coba Bapak Ibu cari searching sendiri. Talmud itu apa? Talmud itu apakah kitab suci atau bukan? Nih, jadi misalkan gini nih. Kita kan biasanya per 3 bulan kita meeting nih. Meeting, lalu adik saya bikin resume. Itulah Talmud. Ngerti? Ya. Resume, catatan para nabi. Diterima. Tapi Torah dari Bapak Yahweh ditolak. Ya. Menurut Talmud nama Yahweh tidak boleh dipanggil. Digantilah dengan Adonai. Adonai pada, kalau Yahweh kan tulisannya Y, Yod, He, Waw, He. YHWH lah ya. Tetapi kalau Adonai, sana tulis lagi. Bawahnya tulis lagi. Ini supaya gampang saya pakai bahasa Indonesia Bapak Ibu ya. Tulis Denny. Denny. Ya. Pakai bahasa Indonesia aja, pakai I aja. Bacanya apa Bapak Ibu? Daniel. Ayo. Bacanya apa?
Sekarang jadi bingung. Bapak Ibu kan yang pinter ngerti bahasa Indonesia. Ibaratnya saya orang bule nih. Saya nggak tahu bahasa Indonesia. Ini bacanya apa? Yang kenceng. Jangan ikutan saya. Ini bacanya apa? Tapi saya bilang Daniel. Daniel. Itulah yang terjadi sekarang. Namanya Yahweh, Adonai. Padahal tulisannya YHWH. Ya. Yod he waw he, tapi tetap berkeras. Adonai ini bacanya. Ini bacanya Daniel. Enggak, ini Denny. Sekarang gampang ya. Padahal Adonai itu ada tulisannya sendiri. Ya. Tadi apa? Sarah SRH. Kalau Adonai A D N Y. A D N Y atau Alef, Dalet, Nun, Yod. Tapi orang berkeras, ini bacanya Daniel, kata saya. Ya itu. Tapi lah lebih percaya kata Talmud, bukan percaya sama Torah. Nah, disitulah tugas kita Bapak Ibu ya. Tidak ada keselamatan tadi yang kita bacakan di kolong langit ini selain nama Yeshua, nama Yahweh dalam Yeshua HaMashiach. Ya. Dan puji Bapak Yahweh, ini perbedaan yang boleh kita tunjukkan kepada orang-orang. Jangan kita mau dibelokkan seperti yang terjadi sekarang-sekarang ini. Ya. Sekarang orang penyembah Bapak Yahweh mulai keblinger Bapak Ibu ya. Mulai keblinger, jadi Yahweh, Yeshua, Ruach Kodes 3 pribadi. Ya. Mulai keblinger. Itu yang ya waktu itu saya pernah bercerita ya. Karena ada orang yang beranggapan bahwa kalau dibaptis di GSI ada itu nggak sah. Karena cuma dalam nama Bapa Yahweh, dalam Adonai Yeshua HaMashiach. Katanya kurang Roh Kudus. Kurang, jadi harus satu paket. Bapa Yahweh, Beshem Yeshua HaMashiach, Ruach HaKodes. Harus satu paket. Nah dulu saya pernah ngomong, ini adalah cikal bakal orang akan mentigakan Tuhan. Dan terjadilah sekarang. Ya, akhirnya keblinger sendiri. Keblinger sendiri, Yahweh, Yeshua, Roh Kudus itu adalah 3 pribadi. Ya, jangan ikutan, ya, jangan ikutan. Tetap bacanya Denny, ya. Jangan Daniel, ya. Jangan jadi 3 pribadi, ya. Karena kitab suci juga mengajarkan yaitu hanya dalam nama Yeshua HaMashiach saja, nggak harus dalam satu paket, kan? Karena satu paket ya akhirnya jadilah keblinger sendiri. Dan puji Bapa Yahweh, kita berjalan lagi seperti tadi gonta ganti nama, akhirnya nama Yahweh yang kudus jadi hilang menjadi nama sesembahannya ilah lain ya. Tadi kita kan boleh belajar tulisan Ibraninya bukan diputar cara penulisannya dibalik lalu dijungkir balikan jadilah sesembahan yang lain. Dan puji Bapa Yahweh, kita juga boleh boleh belajar ya. Kita akan banyak belajar Bapak Ibu ya. Karena belajar tentang firman Tuhan itu nggak ada habis-habisnya ya. Jadi jangan bosan kita belajar tentang firman Tuhan ya. Tentang nama Yeshua juga. Tentang nama Yeshua, coba kita lihat dalam kitab Yohanes 19. Ayatnya yang ke-19. Dulu kalau kita baca di sini, dulu terjadi perdebatan. Sekarang pun terjadi perdebatan. Coba kita lihat. Yohanes 19 ayatnya yang ke-19.
Pilatus pun menuliskan sebuah prasasti serta meletakkan di atas salib itu. Dan yang tertulis adalah Yesua orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Saya ulang sekali lagi, yang tertulis adalah Yesua orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Lanjut ke bawah lagi. Ini nulis Pilatus ya. Maka banyak orang Yahudi membaca prasasti itu karena tempat di mana Yesua disalibkan berada di dekat kota. Ya, jadi prasastinya itu telah dituliskan dalam bahasa Ibrani, Yunani, dan Latin. Ada 3 bahasa. Sebab itu para imam kepala orang-orang Yahudi berkata kepada Pilatus, jangan menulis Raja orang Yahudi. Tadi kan apa? Tadi kalimat di atasnya apa? Yesua orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Jadi si imam kepala orang-orang Yahudi bilang jangan nulis Raja orang Yahudi di belakangnya. Tetapi dia berkata, akulah Raja orang Yahudi. Lalu Pilatus menjawab, apa yang telah kutuliskan, aku telah menuliskannya. Pada saat itu juga terjadi perdebatan di antara imam kepala Yahudi dan juga dengan Pilatus. Jadi kan dalam prasasti ya di atas salib Yesua tadi ditulis dalam 3 bahasa, Ibrani, Yunani, dan Latin. Dan yang sampai di Indonesia adalah yang Yunani ya, Yesus. Dari Yesus sampai jadinya Yesus. Akhirnya yang Ibraninya hilang. Seperti tadi Sadrak, Mesak, Abednego yang adalah bahasa orang Kasdim, tetapi bahasa orang Yahudinya hilang. Ya, hilang. Begitu juga dengan apa yang tertulis di prasasti di atas salib Yesua, ya. Tapi tadi kan tertulis, akulah Yesua orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Yang nulis Pilatus. Tetapi para imam kepala bilang, jangan Raja orang Yahudi, jangan Yesua orang Nazaret, Raja orang Yahudi, tetapi jadilah Yesua orang Nazaret, akulah Raja orang Yahudi. Bedanya apa ya? Ya dalam bahasa Indonesia. Cuma beda aku aja, kok bedanya apa ya? Dulu terjadi perdebatan antara orang si Pilatus dengan orang imam kepala. Ya. Jadi yang ditulis dalam bahasa Ibrani yang ditulis oleh si Pilatus, Yesua. Coba ada gambarnya di slide tadi. Nah, itu dia. Yesua Hanasri wa Melek Hayehudim. Yang mau diganti sama orang imam kepala, Yesua Hanasri Ani Melek Hayehudim. Akulah Raja Ani Melek Hayehudim. Dulu terjadi perdebatan. Dan sekarang orang yang menolak Yahweh juga menembat ini. Ini kan kalau disingkat Yod, He, Wow, He. Jangan ditulis Raja orang Yahudi, tetapi akulah Raja orang Yahudi. Ada aninya, ani berarti di depan sini. Ada alef, nggak jadilah Yahweh. Ya, sekarang nih jadi perdebatan. Enggak, bukan. Yang tertulis dalam prasasti bukan Wamelek, tapi Melek aja. Ya, tetapi di sini yang nulis Pilatus. Pilatus bilang dalam ayat terakhir 22 tadi, namun Pilatus menjawab, apa yang sudah kutulis,
biarlah tetap tertulis seperti itu. Ya, jadi walaupun kata orang-orang imam kepala itu salah, apa yang sudah saya tulis biar itu tetap terjadi. Ya, mungkin secara grammar atau secara apa mungkin salah, tapi Pilatus bilang, apa yang sudah kutulis biar tetap tertulis. Ya, artinya apa? Yang menghalangi penyebutan nama Yahweh adalah imam kepala orang Yahudi. Siapa imam kepala orang Yahudi? Yaitu mereka-mereka yang menyalibkan Yesua. Siapa yang menyalibkan Yesua? Yaitu orang-orang yang katanya pakai talit. Jadi jangan berbangga pakai talit. Wah pasti, apaan matiin. Pasti gitu. Kalau nggak mau terima ya. Tapi ya bagaimana ya? Kenyataannya begini. Katanya niru-niru orang Yahudi pakai talit, ternyata orang Yahudinya ini dia yang menyalibkan Yesua. Dia yang menghalangi pembacaan Yahweh. Ya, jadinya ya nggak usah gaya-gayaan lah seperti orang Yahudi, ya. Tetapi memang keselamatan berasal dari orang Yahudi. Tapi bukan berarti kita harus jadi orang Yahudi, ya. Ya disitulah kita belajar bahwa memang ternyata unik Bapak Ibu ya, unik. Apalagi yang tadi itu kan katanya menolak Torah tapi menerima Talmud ya. Dan puji Bapak Yahweh, di sini kita boleh belajar. Kita pernah belajar Bapak Ibu ya tentang yang benar itu adalah Yesua. Yesua bukan Yesus, bukan Yahosua, bukan Yehosua, bukan Yahshua. Karena kita boleh belajar dari bilangan gematrianya. Ya, yang nggak usah saya jelasin lah ya, ntar baca aja lagi lah nonton lagi aja lah di filmnya ya. Jadinya penyebutan yang benar itu adalah Yesua ya. Nah, sekarang setelah kita khususnya orang-orang yang belum mengenal atau bahkan menolak nama Yahweh dalam Yesua Mesia, apa yang harus dilakukan? Kalau orang-orang bilang baptis pembaharuan. Ya, dulu saya sempat dicela. Kalau gitu perlu nggak dibaptis lagi? Ya, perlu nggak dibaptis lagi? Ya, saya tahu itu adalah pertanyaan jebakan dan saya hanya akan memberikan firman yang tertulis. Ya, coba Efesus 1 ayat 13. Ini sering sekali kita baca ya, Efesus 1 ayat 13. Di dalam Dia pula kamu yang mendengar firman kebenaran, yaitu firman keselamatanmu ada di dalam Dia pula. Karena percaya ya, dibaptis, kamu telah dimateraikan dengan Roh Kudus. Jadi karena percaya Yahweh dalam Yesua HaMashiach, dimateraikan dengan Roh Kudus yang telah dijanjikan itu. Bapak Ibu pernah ke mana namanya ya? Mungkin ya misalkan kita memasuki suatu negara kan, kita harus bawa paspor. Dan paspornya itu namanya juga harus benar dan alasan ke sana juga harus jelas. Lalu setelah itu dicap untuk memasuki suatu negara ya. Dimateraikan dengan Roh Kudus. Atau inilah anak-anak sekolah kan dicap sama sekolah nih, udah lulus, lulus gitu ya. Tulisannya gimana? LULUS. Ternyata tulisannya LULYS. Luluis. Kira-kira ini capnya beneran apa enggak nih? Ya.
Ini capnya salah, harusnya LULUS. Tetapi jadi LULUYS. Luluis, ya mungkin agak-agak lebay gitu lah ya orangnya ya. Mungkin ini apa namanya, tapi ini sesuai dengan keselamatan Bapak Ibu ya. Sesuai dengan keselamatan kalau misalkan, saya tidak mengatakan baptis pembaharuan ya. Kita boleh belajar bahwa baptis itu artinya adalah selam, masuk ke dalam air, selam. Jadi apalagi dibilang apa namanya, baptis ulang ya, selam ulang, masuk ke dalam air ulang. Ya, tapi yang penting adalah materainya. Ya, materainya, namanya yang penting. Jadi di sini diajarkan bukan baptis pembaharuan, tetapi baptislah dengan cara yang benar pertama, lalu yang kedua dengan nama yang benar, ya. Mungkin orang kan supaya beda lah ya. Kalau baptis pembaharuan itu adalah supaya kelihatan kelihatan kalau udah pembaharuan tuh berarti sudah pakai nama Yahweh dalam Yeshua HaMashiach. Padahal mah tidak. Ya. Coba kita baca dalam Kisah Rasul 19. Lengkap lah ya, Kisah Rasul 19 ayat 1 sampai 6. Kita baca dari atas sampai bawah. Karena nggak tahu ini orang tidak mengerti atau orang pura-pura tidak mengerti. Kisah Rasul 19 ayat 1 sampai 6. Dan terjadilah ketika Apolos sedang berada di Korintus, Paulus tiba di Efesus dengan menjelajahi bagian-bagian pedalaman. Dan ketika mendapati beberapa orang murid, ia berkata kepada mereka, apakah kamu sudah menerima Roh Kudus setelah menjadi percaya? Lihat pertanyaannya, coba ke atas lagi. Apakah kamu sudah menerima Roh Kudus setelah menjadi percaya? Dengan kata lain, apakah kamu sudah menerima Yeshua, Bapa Yahweh? Bukan pertanyaannya, apakah kamu sudah dibaptis pembaharuan? Ya, karena baptis pembaharuan itu adalah cap gereja, cap manusia. Ya. Dan mereka berkata kepadanya, bukan, kami malah belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus. Coba ke atas lagi. Bukan, bahkan kami malah belum pernah mendengar bahwa ada Bapa Yahweh dalam Yeshua HaMashiach. Berarti capnya belum benar. Dan dia berkata kepada mereka, kalau begitu, ke dalam apa kamu telah dibaptis? Kalau begitu kamu pakai nama apa kamu dibaptis? Dan mereka berkata ke dalam baptisan Yohanes. Dan Paulus berkata, memang Yohanes membaptiskan baptisan pertobatan dengan mengatakan kepada umat agar mereka menjadi percaya kepada Dia yang datang sesudah dirinya, yaitu kepada Yeshua Sang HaMashiach. Dan setelah mendengarkannya, dibaptislah mereka ke dalam nama Tuhan Yeshua, ya. Ke dalam nama Tuhan Yeshua, bukan ke dalam satu paket, ya. Karena katanya kalau belum dalam satu paket berarti tidak menerima Roh Kudus. Tetapi dan ketika Paulus menumpangkan tangan atas mereka, turunlah Roh Kudus. Pakai nama Yeshua, tetap dimateraikan oleh Roh Kudus. Ya. Jadi ya ini namanya kepercayaan Bapak Ibu ya. Mau percaya mau enggak, tapi saya percaya apa yang tertulis. Yang tertulis diperintahkannya begini, ya enggak harus dalam satu paket. Ya, jadi setelah kita menerima Bapa Yahweh dalam Yeshua HaMashiach, apa sih yang harus kita lakukan? Baptis. Baptis dengan pertama, cara yang benar, kedua dengan nama yang benar. Ya, kalau caranya udah benar, pasti benar. Kalau namanya baptis ya, kan baptis kan sudah artinya masuk selam. Cara pertama sudah benar. Nah, tinggal namanya nih.
Namanya kalau dicap just lulus. Salah. Harusnya lulus. Harusnya Yahweh dalam Yeshua HaMashiach. Ya, bukan dalam nama A, bukan nama Yesus, bukan nama Yehosua, Yahsua, Yahoshua, ya. Karena ada orang juga yang beranggapan bahwa kalau nama Yeshua itu adalah dari ibaratnya grammarnya bahasa Ibrani yang lama. Waduh, kok grammar Ibrani bahasa yang lama? Saya masih ini aja, masih apa namanya? Masih aneh aja, ya. Kok bisa begitu ya? Berarti apa Tuhan Yesus sekarang sama dulu beda dong ya? Ya, tapi ya begitulah manusia ya. Begitulah manusia, padahal firman Tuhan menyatakan bahwa Yeshua HaMashiach dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya itu tetap sama. Ya, itu yang harus kita kerjakan, itu yang harus kita lakukan. Ya, jadi jangan kita mudah terpengaruh dengan hal-hal yang katanya Ibrani, tetapi ternyata keluar dari kebenaran firman Tuhan ya. Kalau belum tahu Ibrani benar ya baca aja firman Tuhan. Jangan ngikutin orang-orang yang katanya Ibrani ya. Baca dulu firman Tuhan, udah oke, baru kita bisa belajar bahasa Ibrani, kita belajar Ibrani, kok tidak sesuai dengan apa yang tertulis. Nah, baru kita bisa menilai, oh ternyata kamu salah karena tidak melakukan seperti apa yang tertulis ya. Jadi lakukanlah firman Tuhan, sudah tahu nama yang benar, Bapa Yahweh dalam Yeshua HaMashiach, setelah itu minta Tuhan penuhi aku dengan Roh Kudus-Mu ya, penuhi aku dengan Roh Kudus supaya aku bisa berjalan dalam kebenaran firman Tuhan ya. Karena kita harus hati-hati Bapak Ibu ya. Itu orang itu banyak orang kan lebih seneng ya sekarang ini, ternyata mereka lebih seneng dengan menggunakan apa yang kata orang. Apa yang kata orang bukan apa yang kata Tuhan, atau dengan bukan apa yang tertulis ya. Saya juga kemarin juga baru ya, sebenarnya sudah lama lah ya. Sudah lama saya mendapat suatu ya mungkin suatu sanggahan atau apa gitu ya. Jadi siapa yang bilang wanita tidak boleh melayani, tidak boleh naik mimbar? Ayatnya katanya begini. 1 Timotius 2 ayat 12. Coba kita baca ya. Ini katanya dulu. 1 Timotius 2 ayatnya yang ke-12. Aku tidak memberi izin kepada seorang istri untuk mengajar ataupun menguasai suami. Tetapi sebaliknya dia harus berdiam diri. Katanya begini. Tapi lihat coba baik-baik. Ini yang gak boleh adalah istri. Kenapa? Alasannya katanya mereka. Karena setelah istri berkhotbah sampai di rumah istrinya ngajar suaminya di rumah. Begini. Hikmat manusia katanya begitu. Tapi ternyata ada nggak tertulisnya? Dan yang lebih lucunya apa lagi Bapak Ibu? Begini, ini ada sejarahnya. Kalau dulu perempuan belum ditemukan namanya, mohon maaf, pembalut. Jadi dia nggak boleh naik mimbar karena tidak ada pembalut pada saat dia sedang datang bulan. Saya jadi mikir, dulu orang kalau mau minta ampun kan harus sembeli hewan kurban, lalu imam menaikkan minta ampun. Sekarang sudah digenapi, yaitu
Dengan darah Yesua, kita bisa mendapatkan pengampunan. Dengan kata lain, sudah digenapi oleh Yesua sendiri bahwa kita tidak perlu lagi sembelih binatang. Saya sampai ambil kesimpulan begini Bapak Ibu. Kalau begitu, firman Tuhan digenapi karena, mohon maaf, karena pembalut. Ya, karena alasannya pembalut. Coba kita cari. Ini belum ada di slide. Coba tulis. Pembalut wanita ditemukan tahun berapa? Coba cari di internet deh. Pembalut wanita ditemukan tahun berapa? Kalau saya nggak salah lihat, nggak salah ingat ya, tahun berapa? Coba kita cari dulu deh. Pembalut wanita ditemukan tahun berapa? Kalau nggak salah 1800-an. Nah, tahun 1888. Dengan kata lain, setelah tahun 1888, firman Tuhan digenapi, bolehlah wanita naik ke mimbar menggunakan pembalut. Kasihan sekali Bapak Ibu ya. Hanya gara-gara pembalut, Torah disingkirkan. Ya, karena hanya mengambil dari 1 Timotius 2 ayat 12. Sering sekali diulang sama Bapak Gembala ya. Itu dari penulisan si Timotius. Sekarang kita lihat lagi kepada tulisannya si Paulus. Paulus yang memang dia adalah ahli kitab. 1 Korintus 14 ayat 34. Kasihan sekali Bapak Ibu kalau ngelihat cara orang manusia membela diri. 1 Korintus 14 ayat 34. Para istri dalam gereja-gereja kamu biarlah mereka berdiam diri, karena tidaklah diizinkan bagi mereka untuk berbicara, sebaliknya tunduk. Nah, jangan dipotong bawahnya. Sebagaimana apa? Torah. Bukan sebagaimana sejarah. Tapi sebagaimana Torah mengatakan, kita boleh belajar kan, orang yang dihitung adalah laki-laki. Ya, jadi bukan karena masalah pembalut, bukan karena masalah nanti istrinya di rumah jadi ngajar-ngajar begini, bukan. Tetapi Torah yang mengatakannya ya. Jadi ya, kita tetap harus berpegang sama Torah Bapak Ibu ya. Ya, walaupun orang di luar sana mereka menolak Torah, katanya Torah sudah tidak berlaku, yang berlaku adalah hukum kasih karunia, asal percaya Yesua pasti selamat. Kalau saya pikir-pikir begini Bapak Ibu ya, jadi gini, orang seberang mereka tidak mencuri, tidak membunuh, mereka menghormati orang tua. Torah enggak? Itu Torah. Mereka disunat, orang Kristen tidak disunat. Tetapi apa? Mereka melakukan Torah. Bedanya mereka percaya kepada sesembahan lain. Nah, orang Kristen yang sudah dikasih Torah, lupa katanya Torah enggak berlaku. Ya, jadi kalau saya lihat memang orang seberang itu melakukan Torah good. Puasa oke. Ya, lalu sunat oke. Yang beda apa? Hanya sesembahannya. Nah, orang Kristen yang sudah dikasih Torah lupa. Katanya asal percaya Yesua saja aku selamat. Padahal Yesua sendiri itu adalah Torah kehidupan. Ya. Jadi kita sebagai anak-anak Bapak Yahweh ya, jangan kita gonta-ganti nama Tuhan. Jangan kita gonta-ganti nama
sesembahan yang disembah oleh Bapak Abraham, Ishak, dan Yakub ya. Tetap kita harus berpegang teguh sama kebenaran firman Tuhan yang sudah kita terima sampai saat ini ya. Karena waktunya memang sudah sangat dekat. Ya. Ada dua. Waktunya sudah dekat atau waktuku yang sudah dekat. Ngerti ya? Waktunya Bapak Yahweh sudah dekat atau waktuku yang mau dipanggil Bapak Yahweh sudah dekat. Ya, jadi ada dua nih Bapak Ibu. Ya, tapi yang kita imani, kita bisa melihat keluarga kita semua diselamatkan, kita sama-sama naik diraihkan ke dalam bertemu dengan Yeshua HaMashiach di awan-awan yang permai ya. Semua itu apabila kita melakukan dan memuji menyembah Bapa Yahweh dalam Adonai Yeshua HaMashiach. Haleluya.